lagi ya teman-teman semua. Oh ini capital stock. Oke, capital stock menggunakan historical saat dulu pertama kali diakuisisi. Namun untuk return earning di sini agak modified ya. Jadi untuk return earnings itu gunakan carry over saldo return earnings dari tahun sebelumnya. Jadi dia ngikut tahun sebelumnya ya. Sini berapa carry overnya tadi? Ini soalnya kan berlanjut ya. Nah, ini dia. Carry overnya 83 ya. 83 kita pindahkan saja angkanya ke sini. Jadi tidak ada penghitungannya ya. Di sini tidak ada kursnya. Langsung aja carry over. Oke, teman-teman semua, kalau sudah pasti ada selisih nih. Nah, selisihnya kebetulan di sini adalah kredit ya. Jadi gain lah ya. Jadi gain akibat penjabaran gitu ya. Nah, gain akibat penjabaran kalau mata uang fungsional berbeda dengan mata uang laporan, maka dicatatnya sebagai akumulasi OCI. Oke. Nah, di sini ada yang sedikit nggak lengkap terkait dengan advance payment tadi ya. Jadi advance payment kan tadi LCU ya 300 mana tadi? Nah, 300.000 kemudian mendapatkan bunga ya 10%. Oke ya, 10%. Nah, kita lihat di sini pemberian uang mukanya kan 1 Juli ya, 1 Juli 2017. Jadi masih apa namanya itu masih dibayarkan bunga belum genap setahun. Ya, 10% kali 300.000 kali setengahnya. Setengahnya berarti 15.000 ya. 15.000 kita kenakan gitu kan. S-nya mengenakan interest expense ke P kan gitu kan. Besar 15.000. Maka di sini menggunakan apa? Menggunakan rata-ratanya ya 15.000. Nah, yang nggak lengkap adalah coba terus rata-rata 300.000. Nah, ini yang saya agak kurang serak ya terkait dengan apa namanya, ada nggak ya di sini selisih kurs ya pada saat tutup buku gitu kan terkait dengan advance to pay ini ya kan, advance to pay-nya. Oke, jadi untuk sementara kita ikutin dulu ya. Nanti kalau ada pendapat lain sih boleh, silakan aja. Oke, advance to pay asumsinya di sini menggunakan apa namanya historical, current date, gitu kan. Kemudian kalau sudah ada selisih, nah selisih ini nanti akan dipindahkan ke dalam laporan keuangan ya. Nah ini dia. Oke, lalu apa lagi yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menghitung amortisasi paten. Oke, amortisasi paten. Gimana nih cara menghitung ya? Kalau metode current date kan pembukuannya si S di-maintain dengan functional rate ya. Nah, kita lihat. Dia berlangsung sudah 2 tahun. Ya kan, tadi 180.000 LCU ya, masih ingat ya, 180.000 LCU. Nah, ini nih ya. Nah, saldo awal kita gunakan yang tadi ya, yang laporan konsolidasian yang terakhir 30.600 tadi kan kita carry over juga. Ya kan, ini bisa juga dari sini juga boleh. Atau carry over dari laporan sebelumnya juga bisa. Mana ya sebelumnya ya? Ini ya. Nah, ini ya. Ini adalah saldo awal tahun 2017 ya. Awal tahun 2017.
Jadi akhir tahun 2016 menjadi awal tahun 2017 ya. Nah, kita jumlahkan di sini ya, kita hitung maksudnya ya. Ini adalah akhir tahun 2016 atau awal tahun 2017. Kita coba amortisasi menggunakan average ya. Jadi per tahunnya kan 20.000 berdasarkan LCU kan. 20.000 dikalikan 0,18 ketemunya 3.600 dan saldo akhirnya berdasarkan US dollar itu adalah 27.000. 30.600 dikurangi 3.600 ya, ketemunya 27.000. Ini berdasarkan mata uang pelaporan ya. Namun kita paksa nanti saldo akhirnya menggunakan mata uang fungsional ya, dengan rate apa? Current rate ya, menggunakan current rate. Kita pasang menggunakan current rate. Oke. Caranya adalah amortisasi dari patennya tadi kan awal tahun banget saat akuisisi 200.000 dikurangi dengan 20.000 menjadi 180.000 di akhir tahun 2016. Kemudian dikurangi lagi dengan 20.000 ya, jadi nanti di akhir tahun ya 180.000 dikurangi 20.000 ya, 160.000 atau 2 kali 20.000 LCU ini sebagai akumulasi amortisasi ya, sebagai pengurang dari paten ya. Sisanya tinggal 160. Kita paksa dengan current rate 0,19. Current rate-nya kan 0,19. Ya enggak sih? Ya. 0,19 ya. Ketemunya 3.400. Nah, kita lihat dari 27.000 ke 3.400 itu mengalami kenaikan. Kenaikannya sebesar 3.400 ya, gain ya. Nah, oleh sebab itu untuk yang pertama dulu ya, yang pertama dulu atas selisih dari penjabaran ya, sebagian nanti akan diberikan kepada NCI ya. Itu yang pertama. Jadi 58 kalikan ini ya. Kemudian apalagi atas selisih gain dari apa namanya, penyesuaian atas paten tadi 3.400, hitungannya ini harus ada ya teman-teman, semua harus ngitung nih. 3.400 itu sebagian akan di-split ke CI maupun NCI ya. Sebagian ke CI, sebagian ke NCI ya. Nah, gini ya. Oke. Kemudian yang lainnya sama ya, seperti halnya laporan konsolidasi itu dihitung income from S-nya dulu. Kalau nanti metodenya equity, dividend income ya udahlah. Dividen kalikan 90% ya. Untuk mencari dividen income, untuk investment S sama seperti awal ya. Pada saat akuisisi tidak berubah. Kemudian hati-hati nanti ada catch up adjustment. Oke, untuk yang metode ini dia catch up adjustment ada nih. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, sales COGS ya. Ini untuk eliminasi transaksi penjualan antar perusahaan. Di sini harus tahu ya volumenya berapa atau omsetnya berapa. Khusus untuk sales COGS antar perusahaan saja. Jangan semuanya dihapus ya, salah nanti malah. Yang dihapus hanya yang transaksi intercompany ya. Transaksi intercompany berapa tadi? Di sini diketahui P menjual ini ya, 84 ya. Yang kita hapus adalah 84.000. Oke. Kemudian apalagi ada unrealized gain ya. Unrealized gain kita masukkan di sini. Cost of sales pada inventory ending ya. Inventory ending mana? Ini ya. Nah, ini ya. Inventory ending. Untuk mencari
apa NCX pen-nya nanti jangan lupa tidak memperhatikan unrealized maupun realized gain yang dari parent ya. Jadi karena dia downstream kan, keuntungan hanya dinikmati oleh si parent. Sedangkan si NCI tidak merasakan bagiannya ya. Nanti 3.500 nanti akan pengaruhnya ke dalam menentukan income from S saja. Oke, kemudian apalagi ya? Mungkin itu saja ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kemudian untuk metode equity itu mirip-mirip saja, nanti perhatian khususnya ada pada menghitung income from S di sini ya. Menghitung income from S. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman semua? Berarti Pak, untuk bab ini tuh nggak bakal digabung sama yang mutual holding kan Pak ya? Yang mana? Untuk bab falas ini nggak bakal digabung sama mutual holding kan? Berarti? Enggak. Enggak, beda ya. Enggak akan digabung-gabung kayak gitulah. Itu soal aneh banget digabung-gabung. Iya Pak. Ya, nanti akan dipisah nih soal-soal mutual holding sendiri, foreign currency sendiri gitu ya. Tapi foreign currency bisa bisa menggunakan materi yang AKL1 ya. Misalkan untuk yang downstream upstreamnya gitu kan, inventory kan harus ada tuh. Biasanya untuk ya sebagai syarat aja bahwa AKL1 ini perlu di review lah, perlu di consider gitu kan. Jangan sampai dilupakan. Itu aja sih paling. Oke, yang lain? Pertanyaan yang lain? Ya ini contoh-contoh soal ya. Nah, kalau dalam rupiah ke yen, rupiah ke dolar itu nanti hati-hati ya. Biasanya angkanya 0, karena ya mata uang rupiah kan nggak kuat ya, nggak terlalu kuat dibandingkan mata uang dolar, yen dan sebagainya. Di 0,00 berapa gitu kan. Biasa lah itu. Oh Udah iya Pak, dijawab saya di mau sini. tanya Pak. Untuk Gimana? inventory tadi kan kalau pakai temporal itu harga pembelian terakhir Pak ya? Untuk yang temporal. Iya, temporal. Untuk yang temporal itu inventory atau COGS ya? Inventory. Iya, ending inventory-nya kan Oh, pakai ending temporal Pak inventory. ya? Oke. Ending inventory-nya ya idealnya sih menggunakan pembelian terakhir ya. Menggunakan pembelian terakhir jadi actual gitu kan. Kalau nggak ada, Ya, kalau nggak eh, ada jadi apa Pak? kalau nggak ada, Average bisa Pak. first in first out. Jadi kalau kuncinya kan first in first out. Jadi yang pertama dibeli, yang ya itu yang dikeluarkan gitu ya. Eh, untuk yang temporal itu kan basicnya kan historical ya, basicnya ya. Nah, namun untuk tujuan ini apa namanya, kalau ada nilai yang diketahui yang lainnya gitu ya, itu bisa menggunakan pembelian terkini ya, jadi kondisi terakhir itu. Coba kita lihat temporal, metode temporal untuk cost of sales historical ya.
atau of original purchase itu kan.